Well, how are you today? Semua jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat gereja generasi apostolik dan semua teman-teman kami, teman-teman online kami yang selama ini bergabung. How are you doing today? Saya mau datang kepada layar kalian membawa damai sejahtera. You know, di episode yang lalu kita tutup bahwa di tengah-tengah kebingungan, informasi, keputusan-keputusan yang mesti dibuat oleh banyak pemimpin keluarga, pemimpin gereja, pemimpin perusahaan, ambil vaksin apa enggak, you know. Kalau sampai jemaat bingung ya normal. Tetapi jemaat bisa diajarkan untuk hidup sesuai bagaimana seluruh pemimpin Tuhan yang Alkitab yang sukses maupun yang gagal kita bisa pelajari. Semua ditulis Roma 15 ayat 4 untuk pembelajaran kita. Paulus juga tulis kepada jemaat Korintus yang betul-betul agak brutal karakternya. Bahwa dia berkata belajar loh dari semua nenek moyang kita. Oke, apa yang telah ditulis adalah peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Now, kita tidak diajarkan Tuhan melalui model teladan dari Yesus maupun Musa maupun Esther maupun Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Ini orang-orang yang berhasil. Yang dari kehidupan mereka dan pelayanan mereka kita belajar untuk mengikuti teladannya. Tidak ada mereka menghadapi badai mati dan hidup. Nyawa mereka satu orang menentukan destinasi satu bangsa. Esther menyelamatkan satu bangsa dari pemusnahan di Persia untuk bangsa Israel. Daniel nyelamatin, satu orang Daniel bisa nyelamatin destiny Allah yang tidak bisa diabortuskan bagi bangsa Israel. Bukankah mereka semua kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem dalam 52 hari dipimpin Nehemia. Satu orang Nehemia, satu orang Daniel, satu orang Ruth, satu orang Esther, satu orang Samuel, satu orang Daud. What about you? Maybe you are the one yang bisa dipakai Tuhan kalau engkau berdiam dan mendengar suara Tuhan. Kuncinya adalah to listen. You have to listen well. So di tengah kekalutan itu di Mazmur 46 ayat yang ke-11 dikatakan oleh Allah, semua lagi berperang, pandang pekerjaan Tuhan ya yang mengadakan pemusnahan di bumi dan menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Patahin busur panah, tumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Allah yang bisa beresin itu semua. So bagian kita ngapain? We better be with God. Seperti dia, sebab dia ada sama kita. Untuk kita bisa beserta dan bersama Allah. Posisinya, posturnya itu adalah be still and know that I am God. Nah lihat, sebab aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kenapa kok disuruh berdiam? Because the God is the one who fight our battle. Keluaran 13:14, berdiamlah karena Allah lah yang berperang bagi kita. Now, saya memilih judul Listen bagi semua dua episode ini. Why? Sebab dari ketujuh gereja, now I'm reading the book of Revelation. Saya lagi mau menyelesaikan buku Wahyu. Kenapa baca buku Wahyu? Sebab ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. So di akhir zaman ini, di akhir zaman ini sesuai Matius 24 nubuatan Yesus, Anda tidak boleh panik seperti orang dunia panik. You are supposed to be able to believe bahwa nubuatan Allah diberikan pada kita untuk jadi peringatan. So kita equip ourselves, the church equipping the saints. Dan the saints get ready. Dan perlengkapan senjata Allah pakai. Jangan jadi gadis yang bodoh. Jadilah 5 gadis yang bijaksana. Okay? That is a very good teaching on that one. Nah, ketujuh jemaat ke Efesus, jemaat Smyrna, jemaat suffering ini, jemaat Pergamus, ini jemaat yang punya ada takhta setan, kepada jemaat Sardis, Thyatira, Laodikia, people of God, Philadelphia, semua pesan Tuhan Roh Kudus itu sama. Nothing is happening by accident. Pesan ke jemaat Efesus yang giat kerja, itu identitasnya Efesus, I am what I do. And they are so proud kalau bisa berhasil.
Nah, sepertinya berbuahnya keren, padahal enggak ada buahnya. Dikatakan siapa bertelinga, tentu telinga buat mendengar saudara-saudara ya. Di ayat 7, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Saya lingkari kata mendengarkan dan bertelinga. Apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Kalau dengar dan mengerti dan mentaati, kamu akan menang. Dan dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Itu jemaat Efesus saudara-saudara yang dilahirkan oleh Rasul Paulus dengan luar biasa tanda-tanda ajaibnya ya. Anda baca di Kisah Para Rasul. Jemaat Smyrna, ini jemaat yang hanya tahu namanya suffering and poverty. Kepada mereka pun dikasih pesan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat. Saudara-saudara, sebelum kita sampai kepada ujung akhir zaman, sebelum Yesus datang kedua kali, you better make sure you are in the listening mode. Anda di dalam mode yang sedang mendengar dan peka dan kenal dan intim dengan suara Roh Kudus. Kalau tidak, Anda nggak menang dan Anda akan menderita untuk kematian kedua. Nah, jemaat di Pergamus yang ada pengajaran dan nilai-nilai Biliam, yang demi dapat duit, panggilan dia dari Allah pun dikorbanin. Orang Israel satu negara dikorbanin demi dapat uang dari si Balak Raja Moab. Tegurannya lagi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Saudara-saudara, tidak ada orang bisa menang di hidup yang sementara di bumi dan cuma sekali ini. Unless you hear, pasang telinga, buka telingamu lebar-lebar untuk dengar Roh Kudus. Bukan suara orang luar yang mendikte Anda, bukan suara ketakutan dari batinmu, suara Roh Kudus. That's why solitude and silence is non-negotiable, tidak dapat ditawar. It's not a trending, itu bukan trending, itu is a lifestyle. Because dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dengan nama mereka. We cannot be a follower of Jesus unless we are in close koinonia bersama Yesus dan dengar suaranya dan tahu itu gembala yang benar. Because dia panggil nama kita. Pada hari ini saya mau berpisah dari kalian untuk Anda mulai mengenal suara Roh Kudus lebih dari suara Apostle Indri. That would be your day for today, learning to be still and be quiet before God, to know God. Dari Pastor Indri Gautama, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang mau belajar dan mendengar dan praktekkan. God bless you.